أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على إمام الصائمين سيدنا وحبيبنا محمد خاتم النبيين لا نبي بعده سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa channel Kebun Surga yang sama-sama mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, lagi dan lagi kita bersyukur kepada Allah. Lagi dan lagi dalam kesempatan ini semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman, nikmat kesempatan dalam melaksanakan perintah-perintahnya, sehingga kita menjadi hamba-hamba yang senantiasa mematuhi segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pentingnya fikih puasa. Pemirsa channel Kebun Surga yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berpuasa tentu kita harus mengetahui syarat-syaratnya puasa. Sebagaimana seseorang yang mau melamar pekerjaan, tentu dia harus mengetahui syarat-syarat yang harus dipenuhi ketika dia mau mendaftar sebagai karyawan ataupun yang lainnya. Dan ini sudah menjadi otomatis ya, ketika seseorang ingin mendaftarkan pekerjaan pasti dia harus mengetahui syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk tercapainya atau untuk diterimanya dia sebagai karyawan tetap. Begitu juga kita harus mengetahui syarat-syaratnya puasa supaya menjadi kesahan puasa kita dan diterimanya puasa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa saja syarat-syarat puasa? Yang pertama, syaratnya puasa tentu Islam. Ya. Apa itu Islam? Al-Islamu, adapun Islam, syahadatu alla ilaha illallah, yaitu bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan sesungguhnya Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah, wa tuqimas shalah, mendirikan salat, wa tu'tiyaz zakat, dan menunaikan zakat, wa tasuma ramadhana, dan berpuasa di bulan Ramadan, wa tahujjal baiti man istata'a ilaihi sabila, dan menunaikan ibadah haji bagi orang yang mampu. Inilah pengertian Islam. Maknanya kita diperintahkan pula pada rukun yang keempat untuk mengerjakan ibadah puasa, karena kita termasuk bagian dari Islam, ataupun kita termasuk orang yang mengerjakan rukun Islam. Lalu yang kedua, syarat yang kedua yaitu berakal, ya, tentunya sehat jasmaninya ataupun rohaninya, tidak gila ataupun bukan seorang anak yang belum balik atau masih kecil. Nah, tentunya kalau kita berbicara berakal, ya, seseorang yang gila maka dia tidak menjadi syarat sahnya berpuasa. Ataupun akal yang belum sempurna seperti anak kecil yang belum tamyiz atau belum bisa membedakan antara uang dan daun, ini juga tidak diterima puasanya ataupun belum masuk dalam syarat kesahan puasa. Sehingga tidak dituntut untuk anak yang mohon maaf mungkin usia 2 tahun untuk berpuasa. Begitu juga tidak dituntut bagi orang gila itu untuk berpuasa, karena mereka tidak masuk beribadah puasa atau mengerjakan amalan fardu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, nah, ini menjadi syarat sahnya ibadah puasa kita, yaitu balik ataupun dewasa. Tanda-tandanya dewasa
yaitu tentunya baik kaum laki-laki dan perempuan mengalami mimpi basah. Atau biasa lebih condong kaum perempuan itu mengalami yang namanya menstruasi. Ini tanda-tandanya seseorang telah mencapai usia balik atau dewasa. Nah, kaum laki-laki terkhusus biasa mimpi basah atau ihtilam. Ini sebagai tanda bahwasanya dia telah mencapai usia balik atau usia dewasa, dan wajib baginya untuk melaksanakan ibadah puasa karena dia masuk dalam syarat sahnya puasa. Lalu setelah balik, kemudian yang keempat, mampu, ya. Puasa difardukan bagi orang-orang yang mampu untuk mengerjakan, ya. Dalam artian mampu di sini, ya, tentunya sehat ruhaniyahnya dan sehat jasmaniyahnya. Karena bila mana jasmaniyahnya kurang sehat, seperti tadi mungkin tidak jasmaninya kurang sehat, seperti mungkin dia sakit-sakitan yang mana sakitnya parah, yang dengan puasa malah menambah rasa sakitnya atau bertambah sakitnya ketika dia berpuasa, maka boleh baginya untuk tidak berpuasa karena dia memiliki sakit jasmaniyahnya. Ataupun dia memiliki sakit ruhaniyah, akalnya kurang sehat, ya, maka ini pun menjadi rukhsah ataupun keringanan bagi dia untuk tidak berpuasa, ataupun dia tidak masuk dalam kategori syaratnya sah dalam berpuasa. Oleh karenanya yang keempat ini mampu. Seseorang yang mampu berpuasa, tentunya tadi yang saya sebutkan, mampu di sini sehat jasmaniyah dan sehat ruhaniyahnya. Kalau kita sehat, ya, bukan berarti tidak mampunya kita karena kita melakukan pekerjaan. Lah kita melakukan pekerjaan capek, lemah, ya, terkuras tenaga kita, lalu kita tidak berpuasa. Ini tidak seperti itu. Karena sesungguhnya melaksanakan puasa itu adalah fardu, sedangkan dia melakukan pekerjaan itu ibadah sunnah. Tetapi yang wajib itu adalah memberikan nafkah. Sedangkan kerja ataupun contohnya pemain bola yang Islam, ya, dia bermain bola di siang hari pada bulan Ramadan, kemudian dia berbuka sebab dia capek, lelah, maka sesungguhnya dia berdosa karena seharusnya bermain bola itu hukumnya mubah, sedangkan berpuasa hukumnya wajib. Maka hendaknya dia harus menjaga puasanya dan sebaiknya meninggalkan olahraga sepak bolanya. Ini yang diutamakan, bukan dibalik. Dia mengerjakan latihan sepak bola atau bertanding sepak bola dan sedangkan dia meninggalkan puasanya, bukan seperti itu. Nah, karena bermain bola itu hukumnya mubah, sedangkan berpuasa hukumnya fardu. Maka tadi yang keempat harus mampu. Ya, kalau kita dikategorikan mampu, ya bekerja berarti kan kita mampu. Ya kita harus berpuasa. Jangan sampai kita mentang-mentang pekerjaan kita mungkin capek, lelah, ya. Oh, saya ini kerjanya sebagai sebagai tukang, capek saya, nggak mampu saya berpuasa. Bukan seperti itu. Tetapi tetap bagi orang yang merasa mampu ketika dia bekerja, berarti harus dia mampu juga dalam mengerjakan ibadah puasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kita kesempatan untuk beramal kebaikan, sehingga kita berharap Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keimanan yang sempurna sehingga mati di akhir ucapan kita ucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.